dan kecerdasan artifisial. Sebelum itu, Bu Guru ingin menyampaikan atau membagikan asesmen awal kalian agar kalian nanti Guru paham atau mengetahui bagaimana kemampuan awal kalian, ya. Itu ya, Bu Guru bagikan dulu ya. Pembelajaran terbaru ya, namanya coding dan kecerdasan artifisial, mata pelajaran baru, mata pelajaran pilihan untuk kelas 5. Nanti kita belajar apa sih Bu? Coding dan kecerdasan artifisial itu, coding itu kode ya, kalau kecerdasan artifisial itu buatan manusia. Oke, jadi kok kita harus belajar seperti ini? Iya, karena ini nanti kalian itu kalau mengerjakan sesuatu, ya, menyelesaikan masalah, kita butuh coding, kita butuh pola, kita butuh simbol, ya. Dan kecerdasan artifisial itu juga bisa membantu kehidupan kita sehari-hari. Oke, anak-anak, hari ini yang tidak berangkat sinten? Prisil sama Sela, Ja'far, Adit. Ini yang di sini sudah siap untuk belajar? Siap. Bagaimana perasaannya hari ini? Iya, senang. Yuk, sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dipercaya. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Silakan kalian duduk kembali ya. Siap ya, sedikit tanya kabar ya. Kelas 5? Siap. Siswa kelas 5 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 5 semuanya hebat. Baik. Siapa aja kita semua? Siap. Kami siap belajar dengan Miss Aprilia. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, siap semuanya? Siap. Ya. Sebelum memulai pembelajarannya, ini ada pertanyaan pemantik dulu ya. Yang pertama, pernahkah kalian mengalami masalah di rumah atau masalah yang membuatmu bingung harus mulai dari mana untuk menyelesaikannya? Kau di rumah punya
Pernah. Terus gimana caramu kalau ada PR nggak bisa? Tanya kepada siapa? Orang tua. Pintar. Yang kedua, jika kamu ingin membuat mie instan, langkah apa yang pertama kali kamu pikirkan? Kamu membuat mie instan, pertama kali yang kamu siapkan apa dulu? Merebus air, ya. Pasti kamu akan merebus air. Kenapa kok kamu kepikiran merebus air? Kok nggak mie dulu? Nanti kering, betul ya. Kalau mie dulu nanti kering. Yang ketiga, kalau sepeda kamu rusak, apa yang akan kamu lakukan duluan? Langsung ke bengkel atau coba diperiksa sendiri? Biasanya diperiksa sendiri. Kenapa? Iya, siapa tahu bisa diperbaiki sendiri. Ya, capaian pembelajaran hari ini anak-anak itu apa? Peserta didik atau siswa mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis, serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur untuk menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Karena kita belajar coding, jadi nanti ada simbol-simbol, ya. Tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, menjelaskan konsep berpikir komputasional. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi dan algoritma, ya. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan pemecahan masalah sehari-hari secara sistematis, menggunakan prinsip berpikir komputasional untuk menyusun prosedur pemecahan masalah sehari-hari, menyajikan hasil proyek dalam bentuk presentasi atau laporan dengan struktur logis. Karena mapel coding ini adalah mapel yang pertama kali ya kita laksanakan sebagai mata pelajaran pilihan, pembelajaran hari ini nanti kita akan bagaimana Bu? Nanti kita akan menggunakan model pembelajaran diskusi, praktek ya, terus model proyek, model pembelajaran berbasis proyek ya, ada tanya jawab, presentasi, seperti itu ya. Nah, sekarang pembelajaran kita yang pertama yaitu berpikir komputasional. Apa Cak? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Coba dibaca bareng-bareng. Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Tidak hanya untuk komputer, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi berpikir komputasional itu jika kamu punya masalah, terus kamu bisa menyelesaikannya. Urut, contohnya kayak tadi membuat es jeruk. Iku kudu urut apa boten? Urut. Nek gak urut bisa nggak? Ini es jeruknya bisa jadi nggak? Enggak. Itu namanya berpikir komputasional. Terus selanjutnya ada elemen berpikir komputasional. Ada 4 ya. Yang pertama apa? Dekomposisi, Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, algoritma. Iya, itu nanti yang kita akan pelajari. Saat kalian akan berangkat sekolah, ayo siapa yang bisa? Apa saja? Buku, tas, sepatu, kaos kaki, dasi, seragam, topi, alat tulis, saku perlu tidak? Perlu ya. Bekal perlu tidak? Perlu. Air minum perlu tidak? Ya, ada yang bawa bekal, ada yang bawa tumbler ya. Nah, itu tadi kalian menyiapkan bahan-bahan itu tadi, itu namanya dekomposisi. Jadi ketika kalian itu menyiapkan bahan-bahan alat-alatnya itu memecah atau mengurai tugas besar menjadi potongan yang lebih kecil. Ayo coba dibaca bareng-bareng apa itu dekomposisi. proses pemecahatan uraian tugas besar menjadi potongan-potongan tugas yang lebih kecil.
kedua? Penyelesaian masalah menjadi lebih teratur. Yang ketiga? Melatih pemecahan masalah kreatif. Ya, itu dekomposisi. Jadi dia menyelesaikan masalah yang besar menjadi kecil, ya. Terus contohnya, contoh dekomposisi dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Iya, yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dekomposisi contohnya seperti ini. Kalau kalian menyiapkan tas sekolah, ada peralatan sekolahnya. Peralatan sekolahnya contohnya apa? Buku. Terus ada alat tulis. Buku itu juga bisa dibagi dua. Buku apa, Jan? Buku tulis Dan buku paket. Kalau alat tulis ada apa saja? pulpen, pensil, hapus, dan lain-lain. Nah, yang lainnya dibagi menjadi yang kedua, peralatan kedua itu ada peralatan lainnya. Yang pertama apa? Bekal makan siang, Yang kedua, jaket. Ini bisa bekal makan siang, bisa jaket, itu termasuk peralatan lainnya. Itu yang disebut dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi kecil. Sekarang yang kedua itu adalah pengenalan pola. Bu Guru mau gambar dulu pengenalan pola. Ini gambar apa, Cah? Segitiga. Kalau ini gambar apa? Kalau yang ini gambar apa? Persegi, ya. Ini pola bentuk. Kalau misalkan Bu Guru gambar lagi segitiga, selanjutnya apa? Lingkaran. Terus selanjutnya lagi persegi. Kalau Bu Guru gambarnya segitiga 2, lingkarannya 1, perseginya 1, lingkarannya 1, segitiganya 1 lagi. Berarti setelah segitiga apa? Segitiga. Terus habis segitiga persegi. Habis persegi lingkaran. Habis lingkaran? Ayo habis lingkaran segitiga. Ini namanya pengenalan pola. Tapi ini namanya pola bentuk. Tapi kita nanti akan belajar pola yang akan kalian lakukan sehari-hari. Ya. Coba setelah bangun tidur, apa yang kamu lakukan? Yuk bangun tidur, saat tidur. Membersihkan tempat tidur. Mandi. Bantu ibu. Habis tidur tidak ada yang sholat subuh? Sholat ya, sholat subuh. Terus apa lagi? Mandi. Terus habis mandi? Ya, memakai pakaian. Habis memakai pakaian? Iya, bantu ibu. Sarapan, ada yang sarapan tidak? Iya, habis sarapan terus berangkat sekolah. Tidak lupa minta sama minta apa? Salim ya, salim kepada orang tua. Ya, sekarang itu yang disebut dengan pola. Kalian itu berangkat pagi-pagi, yang kamu lakukan apa? Itu kan tetap dong. Nah, itu namanya pola. Yang kalian lakukan sehari-hari itu kok kerjaannya itu tetap aja, itu yang disebut dengan pola. Oh, aku habis bangun tidur langsung sholat, langsung menata tempat tidur, langsung mandi. Nah, itu namanya pola. Orang kayak bangun tidur terus kamu langsung mandi. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang bangun tidur terus langsung makan. Ya, ada seperti itu ya. Jadi pola setiap orang itu berbeda-beda.
habis bangun tidur terus langsung sholat, terus langsung mandi, terus langsung memakai baju, sarapan, ya, terus minta izin atau pamit kepada orang tua. Nah, itu namanya pola. Itu dilakukan saja tiap hari. Namanya pola. Kegiatan yang kalian lakukan berulang-ulang itu namanya apa, Cak? Pola. Yo, sekarang manfaat pengenalan pola. Yo, coba kenapa penting sih mengenal pola? Nomor 1 dibaca. Ya, dibaca bareng-bareng ya. Nomor 2. Membantu memprediksi langkah selanjutnya. Yang ketiga. Menghemat waktu dan tenaga. Yang keempat. Membangun logika dan kebiasaan berpikir sistematis. Ya, kalau kamu sudah tahu polanya, kamu mesti ngerti, oh sesuk aku harus ini, besok aku harus bagaimana. Itu namanya pola. Jadi kamu tahu langkah selanjutnya. Sekarang aktivitas, contohnya, kalau menyikat gigi, polanya apa saja, yo? Coba dibaca apa? Pasta, terus disikat, terus gosok-gosok, terus berkumur. Kalau membuat teh, polanya apa? Didihkan air, terus habis ditambah aduk. Kalau cuci piring, pola yang terlihat apa? Gosok, bilas, dan keringkan. Kalau pagi hari di rumah yang kamu lakukan, polanya yang terlihat: bangun, mandi, sarapan, siap ke sekolah. Itu namanya pola, kegiatan yang kalian berulang-ulang, yang kalian lakukan berulang-ulang. Kalau tadi di komposisi apa? Ayo, memecah masalah yang besar menjadi kecil. Kalau pola, kegiatan yang bagaimana? Yang kalian lakukan berulang-ulang. Paham sampai sini? Ya, komposisi itu mengubah permasalahan besar menjadi kecil. Kalau pola itu kegiatan yang berulang. Ya, anak-anak, nanti kita ice breaking dulu ya. Gimana anak-anak tadi? Sudah ice breaking? Sudah semangat? Dan kita lanjut materinya yang abstraksi ya. Kita lanjut materinya. Abstraksi itu apa sih, Bu? Yuk, pertanyaan depannya. Saat kamu masak mie instan, apa yang benar-benar penting untuk dilakukan? Kalau kamu kira-kira bahan-bahan apa yang penting saat kamu masak mie instan? Apa bahan-bahan yang penting? Air, terus mie, bumbu, telur, ya, apa? Wajan atau panci, piring, ya alatnya. Terus apa yang bisa diabaikan? Kamu perlu nggak ngerti? Oh, piringku kudune warnanya biru, perlu nggak seperti itu? Tidak. Oh, piringku itu harus bermerek, harganya harus mahal, perlu nggak seperti itu? Tidak. Itu yang namanya abstraksi. Memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting. Ya.
abstraksi, coba dibaca bareng-bareng ya. Abstraksi adalah, ayo semuanya, Rauf, Rega. Ya, abstraksi itu menyaring informasi. Jadi cari mana yang penting dan mana yang tidak penting. Yang kedua, manfaatnya. Mengapa abstraksi penting? Yang pertama ya dibaca. Ibu, ayo. Yang kedua, ya ini nomor 3. Apa? Ya, ketika kita tahu abstraksi mana yang penting dan mana yang tidak penting, ya itu kita bisa tahu mana informasi yang tidak membingungkan. Terus kalau membuat solusi juga cepat. Sekarang contoh abstraksi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contoh abstraksinya. Misalkan, ya, saat kalian membuat minuman mie instan, penting. Yang penting apa dibaca? Takaran air. Yang kedua, jenis bahan. Yang tidak penting apa? Warna gelas. Terus aja lagi, saat membuat mie instan yang benar-benar penting apa? Air panas, mie, bumbu, waktu masak. Kalau kamu membuat mie instan kok masakmu 1 jam, apa yang terjadi? Iya, hancur, ya kan, lembek. Oke? Sekarang yang tidak penting, apa yang tidak penting? Merek mie dan warna piring. Jadi kalau abstraksi itu memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting. Lanjut ya. Sekarang algoritma, ya. Apa sih algoritma itu? Algoritma itu urutan. Pertanyaan pemantiknya, bisakah kalian mengurutkan saat sikat gigi di pagi hari? Saat kalian sikat gigi, yang pertama kali dilakukan apa? Menyiapkan pasta gigi dan sikat gigi. Terus sikat giginya diapakan? Dikasih apa? Dikasih pasta gigi. Habis itu diapakan? Digosok-gosok. Setelah digosok-gosok bagaimana? Dikumur, ya. Terus sekarang algoritma. Sekarang yang definisinya. Definisi algoritma. Ayo coba dibaca bareng-bareng. Definisinya apa? Algoritma adalah terus manfaatnya, jadi kalau algoritma itu tadi urutannya, apa yang kamu lakukan harus urut, ya. Yang kedua, manfaatnya, manfaat algoritma apa? Yang pertama, analitis. Yang kedua, dalam penyelesaian masalah. Jadi kalau kita berpikir secara runtut, nanti bisa cepat dalam menyelesaikan masalah. Terus contohnya bagaimana, Bu? Saat membuat es teh, ya, pertama kali apa yang dilakukan? Didihkan air. Habis didihkan terus apa? Seduh teh. Yang ketiga apa? Tambah gula. Yang keempat diaduk. Yang kelima apa? Memasukkan es batu. Terus yang keenam, sajikan. Terus selanjutnya adalah mencuci tangan. Langkah-langkahnya kalau mencuci tangan yang pertama apa? Basahi tangan. Terus pakai apa? Sabun. Yang ketiga, iya, gosok selama 20 detik, ya, biar kumannya hilang. Terus yang keempat, membilas. Yang kelima, keringkan.
komputasional, untuk poster ya, membuat makanan instan. Dekomposisi, memecah masalah bagian yang besar menjadi yang kecil. Contohnya apa? Nanti ada bumbu saset, mangkok, air panas, sendok, itu dekomposisi. Terus algoritmanya apa? Contohnya membuka sasetnya, masukkan bumbu, tuang air panas ya, diaduk sampai sudah matang. Itu namanya algoritma. Lanjutkan ya anak-anak, nanti kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik ya. Nanti jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Tugas kalian nanti apa? Tugasnya membuat minuman saset. Tadi sudah dibagikan ya. Kalau sudah nanti kita buat bareng-bareng karena blendernya cuma satu. Oke? Kalau sudah selesai membuat minuman, nanti kalian mengisi lembar kerjanya. Ada dekomposisi, adanya apa, pengenalan polanya, cara membuatnya bagaimana, terus algoritmanya, susunannya seperti apa, terus abstraksi, di checklist mana yang penting dan mana yang tidak penting. Selanjutnya adalah refleksinya. Kalian itu setelah belajar ini apa yang dipelajari? Gitu ke? Paham betul? Nanti kalau kurang lagi ditambah ya.
dan dengan checklist centang. Jika tidak, tandai dengan tanda silang. Menggunakan air es. Memilih warga kelas. Salah. Menggunakan sendok gula. Betul. Mengaduk minuman saset. Benar. Menggunting minuman saset dan menuang ke gelas. Benar. Memilih bahan sendok. Salah. Refleksi. Membuat minuman saset. Bagaimana perasaan kamu saat membaca? Senang dan bahagia. Bisakah kamu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Oke, semuanya ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Ayo tepuk tangan dulu ya. Jempol 1, jempol 2, jempol. Baik anak-anak, ini nanti kita game unplug coding ya. Unplug coding itu apa? Unplug coding itu kalian nanti gamenya itu menyesuaikan pola yang ada di bawah ini ya. Polanya kalau lurus-lurus, kalau lompat apa? Lompat. Kalau apa? Kanan ya harus hadap kanan. Kalau kiri hadap kiri ya. Sampai ke depan. Terus kalau sudah nanti soalnya dibuka, diambil. Ya, soalnya diambil. Nanti maju mengerjakan satu-satu urut.
Ayo, kalian ini kalau tidak mau ikut pelajarannya silakan keluar saja. Ini serius. Kok malah bilangan diri? Duduk di tempatnya yang sudah. Ya sudah, duduk di tempatnya. Yang tidak penting membawa apa? Kan tidak penting kan kegiatan bukan les. Kegiatannya bermain atau ya sudah tidak penting. Nah kamu kalau mau milah sampah atau misalkan mau buang sampah yang kamu lakukan apa urutannya? Sudah, kalau sudah ini. Ya, sudah. Oke, kembali. Ayo, Cahyo maju. Sini, Alisa. Lupain. Susunlah jadwal kegiatan pulang sekolah. Hah? Ibu kan menyampaikan apa? Jadwalmu pas pulang sekolah. Kalau sekolah kamu ngapain aja? Ya sudah semuanya ya, tinggal Marsha. Sudah? Ya sudah, kembali ke tempatnya. Ya Bu Guru minta satu anak pembajangan ini yang tengah. Yang tengah siapa? Tengah siapa? Ya Keisha, ayo dibaca. Perwakilan. Orang aja, Keisha.
sekarang kalian bermain plat coding ya. Anak-anak, tadi kalian kan sudah bermain unplug game ya. Game yang tidak sambung dengan internet. Sekarang kita ke plug game ya, plug coding game. Bermain dengan game word wall dan education game ya. Sudah dapat promo semua? Sudah. Ya, sekarang boleh dimainkan betul-betul ini. Ya, yang berpikir komputasional. Ya, start. Udah, main. Nah,
mengerjakan soal. Soalnya tidak terlalu banyak ya, jadi cukup 10 menit. Oke, silakan Nadira dibagikan ya kepada temannya semuanya. Nih, jangan lupa ditulis nama kelas dan nomor absen. Ya, silakan dibagikan.
tempat masing-masing. Ya, kita refleksi hari ini. Bagaimana perasaanmu hari ini? Ya, bingung ya. Ada yang masih bingung, ada yang senang. Apa yang kamu pelajari hari ini? Yang kamu pelajari apa hari ini? Membuat minuman saset. Terus apa lagi tadi? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu berarti kalian berpikir ya secara komputer. Manusia itu berpikir secara komputer, logis, berurutan. Bisa nggak kamu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa ya. Terus sekarang kesimpulannya ya. Kesimpulannya hari ini, apa itu berpikir komputasional? Yuk dibaca ya bareng-bareng. Tujuannya ya, jadi ini bisa menyelesaikan masalah secara logis ya, bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, elemennya tadi ada 4. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Cara gampangnya gini, dekomposisi itu memecah yang besar menjadi yang kecil. Kalau pengenalan pola itu kegiatan yang berulang-ulang. Kalau abstraksi memilih mana yang penting, mana yang tidak penting. Algoritma itu menyusun ya, susunannya secara urut. PR-nya ya, PR-nya didengarkan, PR-nya ya untuk mapel KKA minggu depan. Apa yang kamu ketahui dari teknologi digital? Kalian di semua punya HP? Punya TV? Ya, itu termasuk teknologi digital ya. Terus apa sih yang kamu ketahui tentang teknologi digital? Terus berikan contohnya yang ada di rumah kalian. Paham? Mencari teknologi digital yang ada di rumah kalian ya. Ya, sekarang ice drinking Bumblebee semuanya menempatkan diri ya. Semuanya menempatkan diri yo. wirawiri ya, tidak boleh mainan dulu. Ayo Kaila, siapkan.